Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-mukarramun, para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, para guru-guru ngaji, wabil khusus al-mukarram Bapak Ustadz Jayadi, yang mudah-mudahan ustadz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia penyelenggara beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini, mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ini umat Rasulullah, umat yang terakhir. Kita ini umat akhir zaman. Setelah kiamat nanti tidak ada lagi kehidupan manusia di alam dunia. Jadi kita ini umat bontot. Yang namanya bontot biasanya rata-rata rada sengke. Tahu sengke enggak, Pok? Tahu sengke enggak? Anak bontot mah rata-rata rada sengke. Bontot mah pengen apa-apa kudu diturutin, kalau enggak diturutin ngambek. Betul enggak? Bontot mah kadang-kadang masak ogah, nyuci ogah, nyapu ogah, bebenah ogah, tapi giliran makan pengen enak. Betul? Itu sengke namanya. Kita juga umat bontot, umat yang rada sengke. Di mana sengkenya? Ibadah jarang, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongin orang tiap hari, tapi giliran mati pengen ke sorga. Betul? Ini saya tanya orang kampung apa ini? Kampung Sukasari, mau ke sorga apa ke neraka? Kira-kira kalau ke sorga orang kampung Sukasari pantas apa kagak? Pantas apa kagak, Pok? Ini oke. Kalau memang pantas kita buktikan malam ini. Bu, surga itu buat orang-orang yang suci, betul? Manusia pertama yang tinggal di surga itu Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam Allah turunkan ke alam dunia gara-gara Nabi Adam punya dosa. Dan dosanya Nabi Adam gak banyak, cuman satu, makan buah khuldi. Segitu Nabi.
yang dosanya satu diturunin sama Allah dari sorga ke alam dunia. Nih ibu orang Sukasari, kalau pantas masuk sorga, saya tanya, dari orok sampai tua berapa dosanya? Hei, berapa dosanya? Bu, ngebuadek. Banyakan dosa malah sama pahala, betul nggak? Sholat kita paling lama 5 menit, itu pun belum tentu khusyuk. Kadang-kadang badan mah lagi sholat tapi hati sama otak nggak ikut sholat. Benar Pok? Ada yang lagi sholat mikirin utang, ada yang lagi sholat mikirin yayasan. Tapi giliran nonton TV 2 jam musuh banget itu, betul nggak? Ini mulut kita diajak baca Quran ogah, diajak salawatan males, tapi giliran diajak ngomongin orang, idih, pemonyong-monyong, betul nggak? Apalagi ibu-ibu mah, kan ibu-ibu mah nggak boleh ngelihat di mata dia rada aneh, pasti jadi bahan omongan, betul nggak? Ibu berangkat kondangan, ada yang baru datang kondangan, bininya cakep, lakinya jelek, habis diomongin, ya kan? Udah mentual toilet sama temennya, Pok, no lihat perempuan bego ya, cakep-cakep lagi kebegituan. Yang diajak ngomong ngejawab aja lagi, iya kayaknya dipelet itu dia. Lah mama jangan kata lagi kondangan, di pengajian masih ngomongin orang, betul? Lah buktinya saya baru datang aja ada yang ngomongin saya, gua belum ngomong udah diomongin. Ya kira gua nggak ngedenger kali. Saya diam aja pura-pura budak. Ada yang ngomong itu Kiai Gareng, ya pakai tongkat. Temennya ngomong abis jatuh kali dia. Ada lagi yang parah mah, Kiai pakai batik kayak RT. Bu, masih pantas masuk surga. Uy, ini maaf nih maaf. Kalau ngukur pantas, kayaknya badan kayak kita mah nggak pantas, betul? Kita lebih banyak dosa daripada pahala. Tapi untungnya kita punya nabi, nabi kita punya janji, dan janji nabi nggak pernah bohong. Mana janji nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin woi. Ye, melongo aja lu. Ulangi enggak aci gua. Kata Nabi, barang siapa yang cinta kepadaku maka nanti akan bersamaku di surga. Ya Rabbal, cinta sama Nabi, cinta sama Nabi. Tapi jangan ngomong doang. Nggak cukup kita ngaku sama ustadz, saya mah cinta banget sama Nabi, nggak cukup. Kiai, saya cinta mati sama Nabi, nggak cukup. Kenapa? Karena cinta itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi cinta butuh dengan pembuktian. Betul nggak? Betul nggak? Jangan jauh-jauh kita ngambil contoh bang. Contoh nih, contoh. Ini anak muda lagi jatuh cinta nih. Ceweknya nanya sama cowoknya, ada apa Ini manggilnya Ae. Aa cinta nggak sama Neng? Dengan lantang cowoknya menjawab, cinta mati. Pokoknya tiada lagi wanita yang Aa cinta selain Neng. I love you full, mentok habis pokoknya mah. Bahkan Neng, seandainya cahaya rembulan purnama enggan untuk menampakkan sinar keindahannya, cukup dengan senyumanmu yang menggantikannya. Angjay. Pasti ceweknya balik nanya, apa buktinya kalau A cinta? Betul enggak? Karena orang itu nggak butuh janji, butuhnya begitupun kita. Kalau memang kita ngaku cinta sama Nabi, buktikan kecintaan kita sama Nabi. Gimana cara ngebuktiinnya Ustadz? Satu, man ahabba syai'an kasura zikruhu. Ciri orang cinta itu selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Orang kalau udah cinta sama orang, walaupun orang yang nggak ada di depan mata, tapi namanya selalu terpatri dalam dada. Betul nggak? Betul nggak? Karena memang begitulah cinta.
Kita juga sama, kalau memang ngaku cinta sama Nabi, dimanapun kita, sedang apapun kita, selalu menyebut nama Nabi dengan cara baca sholat. Baca sholat. Suka baca sholawat? Suka baca sholawat? Berapa kali sehari semalam? Boy Minah, berapa kali sehari semalam? Nggak kehitung. Saking banyaknya apa saking jarangnya? Kayaknya kelihatan jarang sini. Sedang apapun kita, lagi apapun kita, salawat mah jangan sampai lupa kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nih, bebas salawatnya. Mau salawat apa kek? Mau salawat Ibrahimiyah silakan, mau salawat munjiat mangga, mau salawat nariyah hayu. Ustaz itu mah kepanjangan, cukup Allahumma sholli ala sayyidina. Masih kepanjangan juga Ustaz, pendekin lagi, salawat Jibril namanya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masih kepanjangan juga Ustaz, pendekin lagi, Muhammad, 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 Muhammad. Masih kepanjangan juga Ustaz, mati mendingan. Nih orang yang rajin baca salawat, insya Allah dapat syafaat di hari yaumil kiamah. Amin ya robbal. Satu. Yang kedua, ciri orang cinta selalu mengikuti perbuatan dan tingkah laku orang yang dia cinta. Kalau memang kita cinta sama Nabi, ikuti Nabi. Apa yang harus kita ikuti dari Nabi? Jawabannya satu, akhlaknya yang mulia. Sebab kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan orang hebat bukan karena pangkat, orang mulia bukan karena harta, tapi orang hebat dan mulia karena akhlaknya yang luar biasa. Betul. Makanya perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak yang mana Ustadz? Satu, akhlak sama Allah benerin. Gimana caranya berakhlak sama Allah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Apa perintah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, buat ibad sol ngaj sodak baca qur puak anak soleh. Ini gua kayak ngajar TK. Ibadah mah banyak kok. Ada ibadah yang paling mahal ke Mekah, puluhan juta bahkan ratusan juta, mahal itu. Mudah-mudahan sebelum Allah cabut nyawa kita bisa berangkat ke Mekah semua. Ada ibadah yang paling murah, nggak harus pakai duit, nggak harus punya wudhu. Mana? Senyum. Tabasumul ibadah, senyum itu ibadah. Makanya biar banyak pahala, ayo banyakin senyum, Pok. Mbok berangkat ke pasar, ada orang senyum, ada pohon mangga senyum, ada tiang listrik senyum, insya Allah dapat sebulan juga edan. Coba dah. Tapi dari sekian banyak ibadah, yang paling utama ibadah adalah benerin sholatnya, rapihin sholatnya, bagusin sholatnya. Bu, maaf, tapi kadang-kadang dalam satu rumah itu ada aja orang yang gak sholat mas satu. Betul gak? Ada yang bininya rajin sholat, lakinya malas. Ada gak, Pok? Ada yang lakinya rajin sholat, bininya cules. Ada. Laki bini rajin sholat, anak kagak mau sholat. Ada. Komplit amat di mari. Laki bini anak mau sholat, mantu kagak mau sholat. Ada. Ini ada lagi baik. Padahal maaf, kalau dalam satu rumah ada orang yang gak sholat satu, maka yang gak sholat inilah yang mencegah keberkahan yang Allah berikan. Na'udzubillahimin. Makanya sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sholat mah jangan sampai lupa. Bu, orang yang rajin sholat Allah jamin hidupnya bahagia dunia akhirat.
Ibu jangan jauh-jauh ngambil contoh, lihat Ustadz. Ada nggak di Sukasari? Sukasari kan ini? Ada nggak di Sukasari Ustadz mati kelaparan? Ada nggak? Kalau ada mendingan berhenti jadi Ustadz. Ustadz mah hidupnya berkah, rezekinya ada aja, betul? Jangan Ustadz, marilah saya nggak enak ngomongnya. Saya ada contohnya nih. Alhamdulillah rezeki mah ada baik. Apalagi bulan sekarang mah nih. Bu lagi panen. Doa, bang, dari tanggal 1 Mulut sampai malam ini itu bini saya nggak pernah masak. Tiap hari ngangetin berkat ya tiap hari. Lo orang tiap malam saya ceramah. Ini buat besok pagi makan nih, berkat dari mari besok gua ngetin. Kalau ada, kalau nggak ada mau gue tungguin. Ada yang protes, wajar sih itu mah berkah juga penceramah, sekali ceramah juga jutaan lumayan. Ceramah juga lagi banyak pas bulan Mulut. Kemarin mah bulan Hafid sama kejepit. Lah bang, bulan Hafid mau ceramah apa coba? Yang pesta jarang, Japamali, betul nggak? Tapi kan rezeki mah bukan dari ceramah doang. Saya bulan Hafid nggak ada panggilan ceramah, alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki. Yang mati banyak. Ji lumayan, sekali nyolatin cepet. 5 orang aja yang mati seminggu gopek. Belum atako, belum pidia, belum mimpin tahlil, sedang segitu juga. Maka sama kalau bulan Hafid nggak doanya lain, ya Allah, siapa lagi ini yang mati ya Allah. Ceramah kagak ada, yang mati penyaklik. Allah masih ngasih rezeki buat saya, yang minta air banyak. Di maaf pok, bukannya sombong, air saya di rumah segelas gede gocap. Percaya nggak? Percaya nggak? Pan saya emang nggak ada kerjaan di rumah, paling muter-muter tasbih sampai putus tasbih. Iya begini gue mau muter ya, bukan wiridan. Saya nggak punya duit, curhat sama Allah. Ini dengerin pok, kalau nggak punya duit mendingan curhat sama Allah. Sebab kalau curhat sama tetangga dikasih minjem nggak, diomongin iya. Betul nggak? Saya depan rumah sambil Allah nggak punya duit ini ya Allah. Yang mati sepi lagi ya Allah. Saya lagi Allah datang tetangga ke rumah, ibu-ibu ngelihat saya lagi duduk langsung teriak, Ustaz ya. Gua salah doa kayaknya ini. Ada apa pok? Tolongin saya. Ngapa Ustaz? Ngapa? Udah 3 bulan laki saya nggak pulang-pulang. Kata saya sebodoh, laki-laki empok. Terus mau ngapain datang ke rumah saya? Mau minta air, Ustaz tolong doain laki saya biar pulang. Siapa tahu katanya air Ustaz merada mujarab, doanya rada diijabah. Oh, saya bilang tunggu, air mana? Saya ngambil air ke dapur segelas. Enggak saya apa-apain, saya tiupin doang air. Minum, biar laki empok cepat pulang. Cuman sebelum minum baca dulu bismillah 1000 kali, jangan napas. Ustadz, atau gua mati? Iya pentar kalau mau mati lakinya pulang. Gua yang penting judul lakinya pulang sih. Buset dia langsung ngomel, lah percuma laki gua pulang gua mati mah. Ya udah dah, jangan 1000 kali, bismillah aja 3 kali, jangan napas, minum, sisanya cuci muka. Mudah-mudahan laki empok ingat sama muka empok ntar pulang. Ya Ustadz gua mau pamit, salaman, ngasih amplop, saya beset, gocap. Segelas airnya mah air galon isi ulang sih, modalnya goceng segalon. Jadi berapa gelas kali gocap, menang banyak Ustaz mah. Betul nggak? Dapat 2 minggu datang lagi ke rumah saya, Assalamualaikum, salam, sehat pok? Sehat. Gimana laki udah pulang? Udah Ustaz, syukur dah. Sehat laki? Mati Ustaz. Waduh, gua kayaknya salah baca doa. Yang penting konsekuensinya satu, ikuti dulu aturan Allah, ikuti dulu perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka Allah bakal jamin semua kehidupan kita. Dunia mah kecil buat Allah, di akhirat Allah telah menyiapkan istana di surganya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Nih ibadah sama Allah. Yang kedua, akhlak sama orang tua rapihin, karena orang tua mah keramat. Ridallah fi ridal walidain,
Ridhonya Allah ada dalam ridhonya kedua orang tuh. Jangan ngelawan sama orang tua. Apalagi sama orang tua perempuan, oh, sama emak kita, Masya Allah, dia mah doanya diijabah, sumpahnya jadi kenyataan. Bahkan derajat emak lebih tinggi daripada bapak. Emak 3, bapak 1. Hebatnya emak, kata Nabi, sorga itu di bawah telapak kaki emak. Wah, ngomongin emak lu ke ibu-ibu, lu manggilnya apa? Iya belagu pakai ibu. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Tadi kata lu ibu. Pak, mohon maaf Pak, Bapak jangan marah sama Nabi. Kalau kata Nabi surga di bawah telapak kaki emak wajar. Kenapa? Lebih capek emak ketimbang bapak. Betul nggak Bu? Tuh, tenang, gue belain. Lah, bapak makan nggak capek-capek amat nyimpen doang. Paling 15 menit beres, cepak udahan. Jangan ketawa nih, gue tabok lu. Pan yang ngerakit mah ibu, betul nggak Bu? Hamil, capek nggak Bu? Masya Allah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ngidam. Perempuan ngidam kan macam-macam. Ya po ya, ada yang ngidamnya sama laki benci. Bini saya waktu ngidam anak pertama ngelihat saya muntah. Orang saya nanya si mama saya, emang ada perempuan ngidam benci sama laki? Ada tong. Di mana mak? Itu bini lu. 3 bulan bini saya nggak makan nasi, ngelihat nasi geli. Sama duit demen. Ada di mari perempuan ngidam benci sama duit. Bah saya kalau ada kiamat. Ya dia mau ngidam kayak munggak yang sama duit demen ya. Emang mata duitan. Hamil 5 bulan makin gede perut. 7 bulan kemana-mana perut dibawa. Bener nggak Po? Kondangan dibawa, ke pasar dibawa, ke pengajian dibawa. Nggak ada perempuan lagi hamil 7 bulan mau kondangan perut taruh di atas meja. Berat bang, itu coba tanyain dah ya Po ya. Dah hamil 8 bulan ngap, tidur celentang ngap, miring salah tengkurap takut betus. Hamil 9 bulan 10 hari waktunya melahirkan nyawa, taruhannya emak kita, betul? Ya Allah, masuk ke rumah sakit bidan kita bayar mahal-mahal, bisanya nyuruh doang. Kata bidan, ayo Bu, tarik nafas, tahan, yuk dorong yuk. Bener nggak Po? Saya waktu bini ngelahirin, Masya Allah saya di belakang mangku abis gue dicakarin. Tuh bidan bisa nyuruh doang, ayo Bu tarik nafas, tahan, yuk dorong lagi yuk. Bang, ini kita orang laki, biar kata sayang sama bini, waktu ngelahirin gak bisa ngebantuin apa-apa. Bener nggak Po? Masya Allah paling ngasih semangat, ayo mah, terus mah, lagi mah dorong mah. Copet. Capek nggak Po? Capek nggak Po? Nggak cukup sampai di situ, anak udah lahir ke alam dunia 2 tahun, mama nyusuin kita, betul nggak? Ya Allah, kadang-kadang lagi enak-enak makan anak berak tunda, dulu makan cebokin, dulu anak, betul Bu? Suami pernah begitu? Ya boro. Laki mah yang ada ngomel, dia lagi makan anaknya berak ngomel, betul? Betul? Lah iya. Lagi enak-enak nyusu, apalagi enak-enak tidur tengah malam, anak ngompol bangun, emak gantiin popok, betul nggak? Betul? Ya Allah, baru tidur doang anak nangis lagi pengen nyusu begadang, perempuan menyusuin anak. Mana perempuan masih yang nggak capek masak, nyuci, ngepel, bebenah, ngurusin rumah, ngurusin suami, malamnya nyusuin anak. Makanya kadang-kadang perempuan bangga sadar bang, yang disusuin tidur, yang nyusuin tidur. Perabotan lupa dibenahin. Segitu jam 1 lakinya kali bangun ngeliat, wih mubazir, besok mau bazi. Untung lakinya pintar, digendong anaknya digantiin posisinya. Dapat 15 menit bininya lilir, kata bininya, perasaan gua anak gua belum ada giginya. Ini mah tajam-tajam amat. Capek, betul nggak? Betul? Tuh. Makanya wajar kalau surga di bawah telapak kaki emak itu wajar. Kenapa? Karena emak lebih capek ketimbang bapak. Tapi tetap perintah dari Allah dan Rasulnya, birrul walidain, taat kepada kedua orang
Bukan cuman emak, bukan cuman bapak, tapi emak sama bener. Emak capek ngurusin anak, atuh bapak juga capek nyari nafkah. Betul nggak Pak? Maaf Bu, bahkan hebatnya bapak kita sampai rela jadi apa ya demi anak. Bapak kita rela dorong-dorong gerobak jadi pedagang demi anak. Bapak kita rela jadi tukang kuli bangunan demi anak. Bapak kita rela jadi tukang ojek demi anak. Bahkan hebatnya bapak kita sampai rela jadi anjing gara-gara anak. Berapa banyak orang Sukasari yang bapaknya jadi anjing gara-gara anak. Nih Pok, saya aja yang kata orang ustadz sering jadi anjing gara-gara anak. Lah bener. Nih, anak saya yang kecil nggak mau tidur, bini saya ngomong, tidur Neng, ada anjing di luar noh. Mau nggak mau gua keluar, di depan pintu gua jongkok kayak, oh, wow. Kata bini saya tuh anjing tuh, ayo tidur. Man segitu anak saya tidur, saya mikir buset anjing gua ini. Maka saya di rumah kadang-kadang jadi anjing, kadang-kadang jadi kucing Pok. Gimana bini saya yang ngomongnya? Itu masih mending. Nih yang repot, bini saya pernah ngomong begini, tidur Neng, ada orang gila di luar noh. Itu yang sampai sekarang gue bingung, orang gila. Saya ngomong sih, Mi jangan orang gila, emang apa gue kagak bisa. Kata bini saya, gampang bi orang gila mah. Gimana lu? Atau datangnya keluar, ketokin jendela. Terus saya ngikutin lagi. Gue dulu gue ngetokin jendela, pakai sendok. Kata bini saya, tuh orang gila tuh. Ih, gue baru tahu orang gila begini kerjaan. Demi anak, betul nggak? Ih, makanya jangan ngelawan. Kalau disuruh kudu nurut, ya Neng ya. Ya, ini anak sekarang lebih nurut sama HP-nya ketimbang sama orang tuanya. Betul? Awas. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana caranya saya berakhlak sama orang tua? Jarahin kuburannya. Nih orang mari, kalau meninggal dunia pemakamannya di mana? Kebon miring. Bisa lu nguburnya? Kan miring. Jauh dari mari. Kalau naik motor habis bensin 20 liter. Jauhan ke Kebon Miring apa jauhan ke Banten? Kenapa lu ke Banten jadi apa nyampe, tapi ke Kebon Miring gak nyampe-nyampe? Betul nggak? Kadang-kadang jarak ke Banten masa tahun 3 kali, Mulut ke Banten, Rejab ke Banten, sampai Lebaran masih ke Banten. Giliran ke orang tua di Kebon Miring nungguin Lebaran setahun sekali, sama mau hajatan, baru jarah. Betul nggak? Pok, kan kalau jarah ke Banten mah nggak cukup duit gopeng Pok. Apalagi yang jarahnya emak-emak, saya di mulut tegere-gere. Jarah jam 7, jam 4 udah ngerebus lontong. Nyampe ke Banten jarah belum, kolang-kaling udah 2 kilo, emping 3 kilo, sao 5 kilo. Itu di mobil, sao di pepang, kue takut keinjak-injak kali. Betul? Giliran jarah ke orang tua nungguin Lebaran hari ngembang doang, bawa yasin kagak, bawa air doang seteko. Kuburan emak diguyurin lah ya, dari pala sampai kaki. Mana anaknya 5, seorang seteko. 5 orang 5 teko tuh ledok kuburan. Emak nyampe ngomong, weh becek tolol, air lagi, kopi dong. Sama kembang ceban secomot mah. Hayu ayah diaurin tuh kuburan, tahlil kagak, jikir kagak, ngusap-ngusap batu nisan. Kata dia mah pala emaknya lagi. Nanya lagi yang mantap, mama, emak sehat di sono. Ih, tolol tuh anak. Ada lagi yang lebih blow on. Jarah ke makam emak bawa anak kecil, pulang jarah anaknya nangis saya, disalahin emaknya. Aduh anak gua diajak jarah pulangan nangis saya, mak kolotnya kali ngikutin. Ngomong sendirian depan rumah sambil ngorin garam kasar ke genteng. Mak mau ngeliat cucu mah jauh-jauh aja, jangan ngikutin. Ada di mari yang begitu. Justru gua lagi ngomongin lu. Saya kalau jadi emaknya anak begitu saya cekek. Ya, emak lagi diaurin garam atau perih mata malu. Yeah. Betul?
Ayo jarahin. Kalau bisa mah tiap Jumat. Jarah tiap Jumat. Ustadz, Jumat saya kerja nggak bisa jarah. Minggu jarahnya. Emang jarah hari Minggu boleh Ustadz? Lu ke Banten rombongan Minggu. Ya gua tabok lu, nanya boleh kagak. Atau jarah mah hari apa juga boleh, Pok. Betul? Ayo. Ustadz, orang tua saya makamnya jauh. Saya mah di Mari ngontrak, asli saya dari Jawa. Kalau jarah seminggu sekali berarti ongkos. Nah kalau yang jauh mah di rumah malam Jumat Yasinan. Kirimin Yasin orang tua. Nggak bisa baca Yasin bareng sama Ustadz di musola. Jangan so pinter, udah blow on so pinter. Baca Yasin yang dibaca bukan Arabnya, Indonesianya. Segitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Siin. Pan di Indonesianya mah huruf ada 3 berenteta ya. Berhubung bloon jadi Yasin. Betul enggak? Ayo bareng sama Ustaz. Minimal setiap habis sholat kirimin orang tua kita Fatihah. Ini dengerin saya ngomong. Ini kita anak ngirim Fatihah buat orang tua. Enggak disebut nama orang tua kita pun pasti sampai. Kenapa? Karena antara anak sama orang tua ada hubungan batin, ada hubungan ruh, ada hubungan darah. Cukup summa ila ruhi ummi al-fatihah, nyampe buat emak kita. Summa ila ruhi abi al-fatihah, nyampe buat bapak kita. Udah begitu aja. Ustaz saya nggak bisa pakai bahasa Arab, jangan bisa ngaji, pakai bahasa Sukasari. Beres sholat, emak al-fatihah, bapak al-fatihah. Emang begitu boleh? Saya tanggung jawab. Boleh. Ya Allah juga tahu kita blow on. Di ilaruhi kagak bisa. Udah begitu aja. Emak al-fatihah. Nggak mungkin malaikat keder. Kata malaikat, anak kemana aja, mana ini? Atau emak dia masa emak RT. Betul nggak? Gimana Ustadz kalau ke materi? Tinggal tambahin doang. Materi al-fatihah begitu. Nih, saya ajarin tata cara jarah yang paling gampang. Daripada kita jarah nyiramin air doang sama kembang. Betul nggak? Nih ibu jarah nih datang ke kuburan. Nih dengerin nih, kiblat mana kiblat? Sono ya, kiblat ke sono. Nih kalau datang ke makam jangan langsung duduk. Ibu berdiri dulu, cuman kita ngebelakangin kiblat. Muka kita depan-depan sama muka almarhum. Tuh begitu tuh. Ngucapin salam, assalamualaikum ya alal kubur. Udah segitu aja. Nggak bisa begitu, udah salam kita ya, Assalamualaikum mak, udah begitu. Tapi jangan pengen dijawab sama emak. Sebab kalau emak nggak jawab nggak jadi jarah. Lari semua. Betul nggak? Nah beres ngucapin salam nih kita ngadepin ke belakang, muter. Jangan dilengkain kuburan, nggak boleh. Pamali, muter, duduk. Jarahnya duduk, jangan berdiri. Duduk. Bagaimana jarahnya? Ila hadroti kagak becus, udah kayak tadi. Ma al-fatihah. Ma al-fatihah. Ma al-fatihah. Tapi dibaca Fatihah, jangan ngikutin saya terbegitu lagi lu. Bisa kan Fatihah bisa? Bisa nggak? Iya dibaca. Ma al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila akhirih waladhdallin. Ma al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladhdallin. Ma al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Beres Fatihah 3 kali, baca kulhu. Bisa kulhu? Berapa kali? 3. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Beres kulhu 3 kali, langsung doa. Apa doanya? Yang pendek aja. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha buat mak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu buat bapak. Kagak bisa doa begitu, doa kedua orang tua. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kagak bisa juga aja belon.
udah pakai bahasa kita lagi. Beres Fatihah 3 kali, Qul 3 kali, langsung ngedoa pakai bahasa Sukasari. Ya Allah, makam emak saya nih, maafin dosanya ya, jangan sampai enggak nih terlupa lagi. Amin, dah pulang dah. Udah segitu juga nggak apa-apa. Jadi Allah mah tahu sih kita blow on. Betul nggak? Ibu mau ngadoa pakai bahasa apa juga Allah ngerti. Allah yang punya bahasa, betul. Mau pakai bahasa Arab kah, Indonesia kah, Jawa kah, Sunda kah, bebas. Daripada kita pakai bahasa Arab di kuburan emak kita salah doa. Bu, di kuburan emak so pinter. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina aja banar. Kata emaknya, emang anak gua tolol. Di kuburan doa makan. Yang penting kita mau mendoakan orang tuh alhamdulillah. Yang ketiga, berakhlak kepada sesama manusia, khususnya sama tetangga. Jangan pada ribut, kudu silih asah, silih asih, silih a, apalagi sama tetangga kok. Sebab kalau sama tetangga ribut ntar kita susah, siapa yang nolongin? Betul nggak? Ibu lagi sakit payah, punya saudara di Jakarta, nggak mungkin nungguin saudara yang nolongin, pan tetangga dulu. Betul nggak? Nah iya, makanya sama tetangga mah jangan punya sifat sirik. Ya kadang-kadang sama tetangga sirik jasa. Ini tetangga beli motor koyo ngejejer, tetangga beli mobil bengek, tetangga bikin rumah setruk. Orang sirik mah gak bakal enak hidupnya, penyakitan bawaannya. Betul nggak? Lah iya nih, makanya kudu akur. Kenapa? Karena kita semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, jangan berpecah belah. Insya alhamdulillah. Ini dua. Yang ketiga, kalau memang kita cinta sama Nabi, jaga warisan Nabi. Apa warisannya? Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan anak-anak kita biar bisa baca Quran. Bu, ibu punya anak bisa baca Quran, anggap aja ibu punya celengan akhirat. Kenapa saya bilang punya celengan akhirat? Ntar ketika ibu meninggal dunia, ada anak yang bacain Quran, ngalir pahalanya buat orang tuanya. Amin. Apalagi kalau anaknya banyak, bu, bahagia orang tua. Makanya anak banyak tanggung-tanggung, po. 20. Buset, sobek kiai 20 mah. Ada orang mari malah saya mau banyak anaknya lah, 2 aja, cewek 1, cowok 1. Mending kalau 2 bener semua. Kalau edan semua, coba punya anak 20, edan 5, tinggal 15. Calang 10, tinggal 10. Mending aja po anak 20 mah, tetangga juga nggak ada yang berani ribut sama kita. Ya, kata tetangga jangan ribut sama dia. Emang kenapa mak? Anaknya 20, belum mantunya. Mati lu mau orang se-RT. Jangan kata tetangga bang, malingnya maling, nggak berani masuk kalau tahu rumah itu anaknya banyak. Kecuali malingnya blow on, dicongkel jendela, masuk ke dalam, dapat 5 menit keluar. Temennya yang di luar nanya, woi mana hasilnya? TV ke HP ke, kata yang maling. Apa yang mau diambil? Emang kenapa? Ini mah rumah isinya anak semua. Di pojok anak, di WC anak, di dapur anak. Jadi mendingan banyak tapi bisa ngaji semua. Insya Allah orang tuanya bahagia dunia akhirat. Amin. Ya robbal. Makanya kalau anak nggak mau ngaji, omelin. Titipin nih ke majlis talim. Apa namanya ini? Siratul. Ayo titipin. Minimal anak kita bisa baca Quran. Yang keduanya, ini rem. Majlis talim itu rem buat anak kita, buat pergaulan anak-anak kita. Sebab kenapa bu? Kalau ngeliat anak sekarang ngeri kita. Kalau ibu bapak nggak percaya, bandingin dah anak kecil zaman sekarang sama anak kecil zaman dulu. Itu lebih sopan anak kecil zaman dulu. Betul nggak? Ini zaman saya kecil lewat depan emak itu sampai bongkok-bongkok. Ini si emak numpang lewat. Bocah sekarang ada yang begitu. Dia sohor. Kadang-kadang babanya lagi ngopi, anaknya lari sampai ketendang gelas kopi bapaknya.
Bapak nyampe ngomel, anak setan. Kopi gua belum diminum, belum tendang aja lu. Anak yang ngomong lah, kalau setan bapak apa? Kenapa bisa begitu? Zamannya beda. Zaman dulu sopan-sopan tuh anak, sebab zaman dulu belum banyak racun. Zaman sekarang kebanyakan racun. Apa racunnya? Elektronik, HP. Betul? Ini maaf, gara-gara HP nih orang Sukasari, bah lagunya ke orang kota. Dulu mah di Sukasari manggil orang tua paling emak, ibu, umi, embi. Sekarang mah mana? Nyokap. Weh belagu, makan nama rebon juga. Manggil bapaknya bokap, manggil tetenya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uangnya wakap. Manggil temen juga bukan nama, bray. Jadi bro, awas turun bro. Ngurut tolol lu turun bro mah. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang, masya Allah, kalau ngelihat-lihat tuh, apalagi malam minggu nih, kadang-kadang gangster, betul nggak? Tawuran. Zaman dulu nggak ada gangster-gangsteran itu. Sebab zaman dulu tuh nggak ada HP. Anak sekarang kenapa sering banyak gangster? Setelah saya selidikin, ternyata awal mulanya racunnya HP. Dari kecil mainnya game online, yang rata-rata notabene banyak yang ribut, ML dan lain sebagainya. Ribut masuk ke otak dia, pengen mempraktekkan, timbulnya so jago tuh bocah. Betul nggak? Zaman dulu nggak ada yang begitu. Sebab zaman dulu nggak ada game online. Bu, zaman kita kecil paling banter main gatrik, main taplak, bener nggak? Main gala asin, main menteng, main tak kumpet. Kalau nggak ada teman main sendiri, ngambil sendok, kerokin abu, kumpulin, bikin gunung-gunungan, buletin pakai sikut, kencingin. Betul nggak? Habis kita kencingin, kita uruk pelan-pelan. Ayo kita putar-putar, udah keras kita congkel jadi kue-kuehan. Betul kan? Ada yang ngomong, ah Ustadz masa kecil kurang bahagia. Salah, lebih bahagian gua waktu kecil. Zaman kita kecil pengen bahagia nggak harus pakai kuota, nggak harus pakai pulsa, betul nggak? Cukup pakai air kencing. Anak kecil zaman dulu hidupnya kompak, makannya kita pepadangan, pok, bener nggak? Padangan, bukan cuman makan, sampai berak berjamaah. Nih dulu di mari nih banyak helikopter. Iya Jamban. Saya emang nggak ada kali, sebab saya mah di sana dulu di seberang, di Sepatan. Dulu waktu kecil WC saya itu hektaran kok. Di sawah. Jadi sablak-ablak WC gua. Dulu mah kalau pengen berak nih, kita lagi main gundu nih, yang satu udahan, woi lu mah curang, gua pengen berak, woi gua ikut-ikut semua. Itu 7 orang di galangan ngejejer kayak burung belekok. Buka celana, taruh di pala. Tangan dua-duanya diembreng, kalau kena gebuk, woi jauhan. Emang kenapa? Ntar gencet gitu. Padahal mah bau ya, bukan gencet. Betul nggak? Yeah. Makanya dulu mah enak nih, datang beduk maghrib, majlis talim rame, musolah rame, lagi pada ngaji. Mana dulu mah ngajinya dieja. Ya po ya, alif patah, alif kasroi, alif doma, bapata baba kasrobi badomah bu, mim patah mata patah talam doma lu. Bu, kenceng amat mata eluhnya. Jadi dulu mengaji dieja, sekarang mah nggak pakai dieja sekarang mah. Makanya anak sekarang mah nggak tahu alif, taunya a. Sebab ngajinya ikro, a, ba, ta. Betul nggak? Segitu naik ke Quran, bukan alif lamim, lama, buset. Orang-orang alif lamim dia pakai alama. Baca Yasin, yasa, was lo. Tuh dulu. Yang belah sono lagi ngeja, belah sini lagi ngapalin sifat 20. Wujud kidamba qamu khalafatul.
qiyamuhum wangdaniyat ilmu hayat sama aliman hayyan sami'an basiran. Dulu anak sekarang ngajinya nggak begitu, ngajinya di TikTok UIA. Betul nggak? Tuh makanya kudu galak orang tua. Kalau anak kamu ngaji omelin. Ini mah kadang-kadang anak kamu sekolah diomelin. Sekolah, lu kagak sekolah, mau jadi apa lu? Atau jadi orang kok? Emang ada anak kampung nggak sekolah jadi monyet? Saya bukan melarang sekolah, bukan. Silakan sekolah yang tinggi. Tapi ilmu agama jangan sampai dilupakan. Minimal anak kita bisa baca Alhamdulillah. Nih 3. Kalau memang kita cinta sama Nabi, 1, banyakin sholawat sama Nabi. 2, bagusin akhlak kita, akhlak sama Allah benerin, akhlak sama orang tua rapihin, akhlak sama tetangga bagusin. Yang 3, baca Al-Qur'an, ajarkan anak kita Al-Qur'an. Alhamdulillah. Paham semuanya? Paham? Alhamdulillah. Saya dapat perintah dari guru saya, Ustadz, kalau ceramah jamaah udah paham, udahan ceramahnya. Paham belum? Kata guru saya, Ustadz, kalau ceramah udah capek, mau jamaah paham ke, mau belum ke, udahan ceramahnya. Ayo lu. Ya, nah mudah-mudahan aja Allah berikan kita hidayah. Amin. Yang nggak mau ibadah biar rajin ibadah. Yang udah rajin ibadah biar istiqomah dalam ibadahnya. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan ketika nanti Allah cabut nyawa kita, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Biniyatil qabul wa biniyatil ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah, kama nawal taradu binuri samsika badan abadan birahmatika arhamar rahimin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir Khairul Ihsan Al-Fadilah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.